Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nazzalal furqan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatan wa salaman ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dhawil jiddi wal kiram wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الآية والله أعلم بمراده. وقال عليه الصلاة والسلام Al-mahiru fil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Hadirin kaumal muslimin rahimakumullah. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufik kita semua diberi kenikmatan bisa menghirup udara segar, sehat walafiat sampai pada bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Seraya berdoa, semoga kita semua mendapat limpahan berkah daripada bulan suci Ramadan, limpahan rahmat, maghfirah, serta semoga senantiasa kita semua tergolong umat-umat yang diperdekakan Allah, yang diselamatkan Allah daripada api neraka. Amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan faduka alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tabiinnya. Semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dan barokah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaumal muslimin rahimakumullah. Salah satu keutamaan Ramadan adalah diturunkannya satu panduan hidup cuklak dan juknis bagi kita semua umat manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah satu-satunya pedoman hidup bagi kita agar kita selamat dari dunia sampai akhirat, menjelang keridhaan Allah masuk jannatun na'im. Amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat baginda Rasulullah SAW yang Allah abadikan sampai akhir zaman. Ini sengaja Allah abadikan karena memang Al-Quran bisa menjawab berbagai tantangan hidup, tantangan masyarakat dari zaman ke zaman, sehingga Al-Quran dengan berbagai kajian-kajiannya, dengan berbagai materi bahasan, dari berbagai sudut pandang, ayat-ayat Al-Quran bisa menjawab berbagai tantangan hidup. Dari zaman diturunkannya Al-Quran bagi Rasul sampai akhir zaman. Sehingga fakta banyak berbicara. Semakin orang mencari kelemahan Al-Quran, justru semakin mendapatkan keutamaan dan keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Hadirin kaumal muslimin yang saya hormati, ada tugas utama bagi kita selaku umat Muhammad yang diturunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah, dan kita sebagai umatnya wajib dituntut untuk mengabadikan Al-Quran itu sendiri. Ada 5 poin utama yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Muhammad dalam konteks kita mengabadikan nilai-nilai Al-Quran. Sering saya katakan dengan konsep 5T. T yang pertama, umat Muhammad dituntut kita untuk bisa tilawatil Quran yang baik dan benar menurut tuntunan seni baca Al-Quran. Setiap muslim, generasi muda, generasi tua, anak-anak, yang mengaku dia sebagai umat Islam dan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dituntut harus bisa
membaca, menulis Al-Quran dengan baik benar-benar. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mengaji dan mengkaji Al-Quran serta mengamalkan dan memberikan ilmu tersebut kepada yang lain. Semoga kita semua diberi anugerah oleh Allah, generasi kita, anak-anak kita, seluruh umat Islam bisa benar-benar membaca Al-Quran dengan baik yang benar. Al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baik dalam bacaan Al-Quran, insya Allah, Allah akan satukan mereka dengan para malaikat-malaikat Allah yang mendapat anugerah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di jannatin na'im. Yang kedua, dalam konteks mengabadikan Al-Quran, T yang kedua itu tarjamatul Quran. Sebagai umat muslim, dituntut kita harus bisa menterjemah Al-Quran dengan bahasa yang kita pahami sendiri. Karena memang sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Al-Quran Allah turunkan kepada umat Islam, kepada baginda Rasulullah dengan dialektika bahasa Arab yang kita semua belum tentu bisa memahami dan memaknai bahasa Arab itu sendiri. Oleh sebab itu, kita selaku umat Islam dituntut harus bisa menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa yang kita pahami, dengan bahasa yang kita maklumi semua. Kalau kita mungkin orang Indonesia, kita harus bisa seluruh bahasa Al-Quran kita maknai dengan bahasa Indonesia. Orang Sunda pun seperti itu, orang Batak pun seperti itu. Karena tidak mungkin kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran tanpa kita bisa memaknai dan kita memahami tarjamahnya itu sendiri. Itu yang kedua. Makanya di pesantren-pesantren salafiyah dikaji dengan terjemah dengan lugatul rasul surahnya, lugat bahasanya dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam konteks mengabadikan Al-Quran, kita dituntut harus bisa mentafsirkan Al-Quran dengan asbabun nuzulnya yang baik dan benar, dengan kajian-kajian ma'ani badi bayan balaghana yang benar, supaya Allah turunkan Al-Quran sesuai dengan situasi dan kondisi baginda Rasulullah SAW dan sesuai dengan situasi dan kondisi kita di masa sekarang. Dan itu tidak mungkin kita pahami kalau kita tidak bisa mentafsirkan Al-Quran dengan baik dan benar. Karena hadirin sekalian, barang siapa mentafsirkan Al-Quran dengan tidak memakai ilmu tafsir yang baik dan benar, kata baginda Rasulullah, man tafassarul Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa mentafsirkan Al-Quran semata-mata mengandalkan disiplin ilmunya semata, tanpa dengan bi ra'yihi itu dengan pola pikirnya semata, tanpa dengan dasar-dasar ilmu yang baik dan benar, maka bersiap-siaplah orang tersebut mencari tempat duduk di dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita semua bisa mentafsirkan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tuntunan ilmu tafsir yang baik dan benar pula. Terus yang keempat, yang kita harus pahami dalam konteks mengabadikan Al-Quran yaitu adalah ta'milul Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup dan kita dituntut harus bisa mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Baik yang sifatnya ayat muhkamat, ayat mutasyabbihat, ataupun ayat qisah, nasih, mansur, dan lain sebagainya. Kita dituntut harus bisa mengamalkan Al-Quran. Dan yang kelima, dalam konteks mengabadikan Al-Quran adalah tahkimul Quran. Kita dituntut harus bisa, Al-Quran adalah undang-undang hidup. Dan alhamdulillah, negara kita, negara Indonesia, terus berusaha realisasikan Al-Quran di dalam kehidupan, di dalam berbagai sektor kehidupan manusia, di dalam sektor berbudaya, bermasyarakat. Semoga dengan Al-Quran menjadi pijakan hukum bagi kita semua, Allah turunkan kepada kita anugerah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin, semoga di penghujung bulan suci Ramadan ini kita semua mendapat berkah Al-Quran dan kita semua mendapat syafaat Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.